Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam periode Madinah. Periode ini dimulai ketika hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Apa sih itu hijrah? Arti hijrah secara bahasa adalah meninggalkan suatu perbuatan, menjauhkan diri dari pergaulan, atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Secara istilah, hijrah yaitu meninggalkan suatu perbuatan yang terlarang oleh Allah dan hukumnya wajib. Kedua, menjauhkan diri atau mengasingkan dari pergaulan orang-orang musyrik atau kafir yang memfitnah orang-orang muslim. Ketiga, berpindah dari negeri orang kafir ke daerah orang muslim. Hal ini terjadi karena ketidakamanan kaum muslimin Mekah dari tindasan dan ancaman kaum kafir Quraisy. Seperti siksaan kaum kafir Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Hak kemerdekaan juga dirampas, diusir, dan harta benda milik mereka disita. Kemudian, wafatnya istri dan paman Nabi yang menyebabkan Nabi Muhammad kehilangan pelindung yang senantiasa melindungi dirinya dari berbagai bentuk ancaman. Kemudian, adanya baiat dari umat Islam di Madinah, yaitu peristiwa datangnya 13 orang penduduk Madinah yang menemui Rasulullah di Bukit Aqobah dan berikrar untuk memeluk Islam. Terjadi pada tahun 621 Masehi yang disebut dengan Baiat Aqobah I. Dilanjutkan pada tahun 622 Masehi, sebanyak 17 orang dari Madinah yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj yang awalnya melakukan ibadah haji, kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar berhijrah ke Madinah dan berjanji untuk membela, mempertahankan, serta melindungi Rasulullah beserta kaumnya, yang disebut dengan Baiat Aqobah kedua. Kemudian adanya pemboikotan dari kaum kafir Quraisy, seperti melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun yang berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim, melarang keras untuk bergaul dengan kaum muslim. Yang terakhir, musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam berbagai keadaan apapun, hingga mengakibatkan mereka berhijrah. Hijrah dilakukan atas perintah Allah seperti dalam surat At-Taubah ayat 20, menjelaskan bahwa orang-orang yang memadukan antara iman kepada Allah, hijrah dari negeri kafir ke negeri iman, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya akan mendapat tempat yang lebih agung di sisi Allah daripada orang lain. Orang-orang semacam itulah yang akan mendapatkan keberuntungan berupa surga. Rasulullah berangkat didampingi oleh sahabatnya yang setia, yaitu Abu Bakar, pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun 53 dari kelahiran Nabi, dengan melewati jalur Yaman dan bukan utara yang biasa dilewati untuk ke Madinah, hingga sampai di Gua Sur dan bermalam selama 3 malam bersama dengan Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi. Kemudian diketahui oleh orang kafir Quraisy, tapi atas bantuan Allah, Gua Sur tertutup oleh sarang burung dan jaring laba-laba, sehingga orang kafir Quraisy menganggap bahwa tidak ada orang bersembunyi di gua tersebut. Dirasa situasi telah aman, Rasulullah meneruskan perjalanannya ke Madinah dan singgah di Quba, sebuah desa yang jaraknya sekitar 5 km dari Yasrib atau Madinah, serta membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba, merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal dengan disambut oleh kaum Ansor yang mengelung-elungkan Nabi dan menyambut dengan iringan serta syair-syair pujian. Selanjutnya, yang membuat Islam mudah masuk
ke kota Madinah adalah karena beberapa faktor. Yang pertama, penduduk Yasrib adalah orang yang paling dekat dengan agama Samawi. Agama Samawi adalah agama yang juga disebut dengan agama langit. Sebuah agama yang dipercaya oleh pengikutnya dibangun berdasarkan wahyu Tuhan. Seperti mempunyai definisi Tuhan yang jelas, mempunyai penyampaian risalah, nabi atau rasul, kemudian mempunyai kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam kitab suci. Nah, dalam dunia ini, agama-agama besar juga disebut agama Samawi seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Hal tersebut juga terjadi pada masa tersebut karena orang-orang Yasrib mereka banyak mendengar dan berdekatan dengan orang-orang Yahudi. Yang kedua, karena kelompok Yahudi Yasrib sering mengancam orang-orang Arab, terutama suku-suku di Yasrib, tentang kabar akan kemunculan seorang nabi yang semakin dekat, dan Yahudi akan mengikutinya kemudian mengusir orang-orang Arab tersebut. Oleh karena itu, orang-orang Arab Yasrib menjadi orang yang paling awal mengikuti Nabi dibandingkan dengan Yahudi. Karena sebelum dikuasai oleh masyarakat Arab Islam, penduduk Yasrib terdiri dari dua suku dominan, yaitu Arab dan Yahudi. Kedua bangsa itu datang ke Yasrib setelah penduduk yang terdahulu dari suku Amalikoh punah. Suku Yahudi yang ada di Yasrib adalah Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qunayqa. Sedangkan penduduk Arab itu berasal dari suku Aus dan Khazraj. Yang ketiga adalah suku Aus dan Khazraj ketika itu dalam permusuhan yang akut. Tetapi setelah datangnya Islam, kedua suku tersebut kemudian masuk Islam dan permusuhan yang terjadi bisa disatukan atau damai. Hal tersebut tidak luput dari peran Rasulullah yang berhasil mendamaikan kedua suku, yang pada akhirnya kedua suku tersebut memberikan ikrar atau janji kepada kaum muslimin muhajirin dan Nabi Muhammad perlindungan dalam peristiwa Bai'at. Kemajemukan komunitas yang ada di Yasrib juga menjadi faktor penting dalam perkembangan Islam di kota Yasrib. Karena sebelumnya kota Madinah belum tercipta sebuah komunitas yang mandiri dan bebas dari urusan klan. Sehingga ayat tentang hukum belum banyak diturunkan pada masa periode Mekah, sedangkan pada masa periode Madinah mendapati ayat hukum mulai turun melengkapi ayat yang telah ada. Ini bisa dipahami mengingat hukum bisa dilaksanakan bila komunitas telah terbentuk. Nah, bagi yang belum tahu, masyarakat majmuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam satu komunitas tertentu. Setelah datangnya atau masuknya Islam ke Madinah, perubahan terjadi yang paling signifikan adalah perubahan tatanan sosial, yaitu suatu perubahan yang mendasar dari masa amoral menjadi moralitas yang beradab. Perubahan peradaban dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Di antara dampak positifnya adalah dengan pembangunan masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Pembangunan masjid merupakan bagian dari strategi dakwah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah untuk melebarkan sayap Islam, karena masjid memiliki peranan penting dalam sejarah Islam. Di
samping menjadi tempat beribadah, masjid juga merupakan madrasah yang menghasilkan pemimpin muslim yang kompeten, seperti membawa panji keislaman. Di sisi lain, masjid juga menjadi tempat pemilihan khalifah, pembaiatan, diskusi tentang semua persoalan umat sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Dari masjid pula lahirlah para pasukan tangguh. Di masjid ini Nabi Muhammad juga menyambut utusan para suku dan delegasi para raja dan penguasa. Yang kedua adalah membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Seperti kaum Ansor dengan lapang dada membantu kaum Muhajirin dalam hal apapun, seperti tempat tinggal, bahkan harta benda sekalipun. Persaudaraan ini kemudian mampu menghilangkan sekat kesukuan dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Bahkan kaum Ansor mensedekahkan rumah mereka. Hal tersebut merupakan keberhasilan Rasulullah dalam menghilangkan ikatan kesukuan atau tribalisme dan mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor berasaskan iman. Yang dihilangkan oleh Nabi Muhammad adalah paham kesukuan yang sempit dan picik serta primordialisme. Primordialisme adalah suatu perasaan-perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Setelah berhasil menguatkan persaudaraan antara Muslim, Ansor, dan Muhajirin, strategi yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan non-Muslim, yaitu sebuah perjanjian atau kesepakatan antara suku-suku yang ada di Yasrib atau Madinah, yang isinya antara lain: pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Kedua, jika salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian apapun dengan orang-orang Quraisy. Keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum Muslim, non-Muslim, bangsa Yahudi, saling membantu secara moral dan material. Keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Yang kemudian, perjanjian atau kesepakatan ini dikenal dengan Piagam Madinah atau Madinah Constitution, merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dikenal dan diakui sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah, dan merupakan dokumen konstitusi bagi lahirnya negara yang berdaulat, yaitu Madinah. Dan Rasulullah bukan hanya mengemban tugas-tugas keagamaan, melainkan juga sebagai kepala negara. Sebuah negara yang menganut paham desentralisasi. Masalah-masalah intern kelompok diselesaikan oleh kelompok masing-masing, kecuali menyangkut masalah yang berhubungan dengan kelompok lain. Masalah tersebut akan ditangani oleh Rasulullah. Prinsip-prinsip yang ada di dalam Piagam Madinah itu yang pertama, persaudaraan merupakan salah satu yang terpenting dalam masyarakat Islam yang diletakkan oleh Rasulullah sebelum bangsa Arab menonjolkan identitas dan loyalitas kesukuannya.
setelah masuk Islam diganti dengan identitas Islam. Yang kedua, persamaan. Manusia adalah sama. Semua manusia merupakan keturunan Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, sehingga setiap warga masyarakat memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan. Yang ketiga, yaitu toleran. Maksud toleran di sini adalah bahwa umat Islam siap dan mampu berdampingan dengan kaum Yahudi. Mereka mendapat perlindungan dan kebebasan dalam melaksanakan agamanya masing-masing. Yang keempat, musyawarah. Musyawarah sebenarnya telah disyariatkan oleh Al-Quran. Meskipun Rasulullah SAW memiliki status yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat, beliau sering meminta pendapat para sahabat dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial budaya. Yang kelima adalah tolong-menolong. Tolong-menolong adalah ajaran Islam antara sesama muslim, telah dibuktikan dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Isi dalam Piagam Madinah adalah bukti kuat bahwa tolong-menolong dalam ajaran agama Islam tidak memandang siapapun yang akan ditolong. Yang keenam, yaitu keadilan, berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan posisi masing-masing. Setelah tatanan masyarakat Madinah terwujud, maka strategi selanjutnya adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang politik, Nabi Muhammad meletakkan sistem permusyawaratan atau syuro sebagai dasar yang sangat ideal dalam kehidupan demokrasi. Dalam bidang ekonomi, beliau meletakkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial, seperti pembagian zakat. Sedangkan dalam bidang sosial, Rasulullah meletakkan dasar dan sistem persamaan derajat di hadapan Allah, yang mana tidak ditentukan oleh latar belakang, suku, ras, bangsa, pangkat, kedudukan, sosial, karena derajat dan martabat manusia ditentukan oleh kualitas takwa kepada Allah. Nah, begitulah penjelasan mengenai perkembangan Islam periode Madinah, yang dapat disimpulkan bahwa saat di Madinah perkembangan Islam dapat tersebar dengan baik karena agama Islam dapat merangkul adanya perbedaan yang ada di dalamnya, seperti banyaknya suku yang ada di Madinah, dan toleransi menjadi penyebab penting dalam penyebaran Islam di Madinah. Oleh sebab itu, sikap toleran harus selalu ditumbuhkan dalam diri masing-masing, apalagi pada zaman sekarang yang terdiri dari berbagai keyakinan, perbedaan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.